Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas demonstrasi konseptual pada topik 5 pada mata pelajaran pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Randa Rita Petroski MSI. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 5, saya sendiri yaitu Putri Aulia Plantika Wisda, anggota kedua yaitu Ayu Agustina, anggota ketiga yaitu Melni Sayona, anggota keempat yaitu Fitri Lestari, dan anggota kelima yaitu Yuniarti. Adapun tugas pada demonstrasi kontekstual ini yaitu disajikan studi kasus. Studi kasus tersebut yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Adapun permasalahannya yaitu, yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan yang ketiga yaitu, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Selanjutnya adalah tahap penyelesaian. Cara yang dapat dilakukan guru sebelum melakukan asesmen terhadap Diana, guru harus mengenali karakteristik Diana. Guru harus tahu apa yang menyebabkan Diana mengalami kesulitan belajar. Guru harus mengetahui kelemahan Diana, jenis gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik Diana. Kemungkinan Diana ini memiliki jenis gaya belajar auditory. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru terhadap keadaan Diana yaitu yang pertama, checking up. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, dalam hal ini guru sangat berperan penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari materi yang telah dikuasai oleh peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada finding out. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, ataupun kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Menurut kelompok kami, asesmen yang cocok untuk diberikan kepada Diana yaitu jenis asesmen performance assessment. Performance assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, berupa lisan atau tulis, menghasilkan karya, berupa produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa.
Dengan pertimbangan dari studi kasus bahwa Diana dapat menjawab ulangan yang diberikan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari asesmen yang dilakukan dapat dikatakan bahwa dalam merancang asesmen, guru harus memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Karena kebutuhan belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda. Ketika guru memahami kebutuhan belajar peserta didik, maka guru dapat menentukan asesmen yang efektif sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.